Oke, video kali ini yang mau saya bicarakan adalah anti-fragility. Ini konsep yang saya kenal itu kayaknya sekitar setahun 2 tahun lalu mungkin. Tahun 2 tahun lalu, setahun lalu lah. Dari orang yang namanya Nassim Taleb. Jadi ya nggak apa-apa lah, cerita-cerita dulu sedikit sebelum masuk ke topiknya. Jadi saya baca bukunya, judulnya Black Swan. Terus habis itu saya baca di buku yang judulnya Anti-Fragile. Saya baca dua buku ini ditulis oleh Nassim Taleb dan salah dua buku paling penting mungkin. Hidup hidup saya pendek sih sebetulnya. Masih muda cuman dari banyaknya buku yang saya baca mungkin ini ini salah dua yang paling penting dalam artian yang paling mengubah cara saya melihat dunia, cara saya framing dunia tuh, cara saya ngelihatnya tuh banyak berubah karena dua buku ini, karena konsep-konsep yang dijelaskan di dalam buku ini. Salah satunya adalah konsep yang namanya anti-fragility, anti-fragile. Banyak berubah dan dunia yang besar, dunia yang makro dalam artian ya politik, ekonomi, biologi, gitu-gitu, atau filsafat ilmu bahkan sangat mempengaruhi cara saya melihat pengetahuan. Jadi mempengaruhi cara pandang saya terhadap dunia yang besar-besar ini, tapi juga mempengaruhi cara saya melihat dunia yang kecil-kecil gitu. Maksudnya dunia dunia sehari-hari eh, kayak apa namanya, olahraga yang benar tuh gimana sih, atau pola makan yang baik tuh gimana sih gitu, gitu gitu. Dan atau apa namanya, cara saya memikirkan tentang produktivitas tuh apa sih, gitu-gitu. Hal kecil itu juga berpengaruh besar dalam cara saya memikirkan dan mengambil keputusan pada akhirnya. Jadi ya, jadi tidak berlebihan sebetulnya kalau saya bilang sejauh ini dua buku ini adalah salah dua buku paling penting dalam cara saya ngelihat dunia, ya, seperti itu. Dan ya jadi sebenarnya ini lebih seperti video promosi ya, sehingga teman-teman kalau tertarik sebetulnya bisa langsung baca. Saya yakin bukunya akan jauh lebih captivating daripada penjelasan saya. Langsung aja cari Nassim Taleb, beli bukunya, baca bukunya. Tapi kalau teman-teman apa namanya mau melihat versi penjelasan saya, bisa pantengin juga video ini. Ya, jadi saya ingin coba menjelaskan anti-fragility. Tadi saya ingin menjelaskan karena saya merasa konsep ini selain penting ya, tadi saya penting karena mengubah cara saya melihat dunia. Yang kedua juga konsep ini menurut saya keren, seru gitu. Jadi saya pengen jelasin coba dengan cara saya sendiri. Siapa tahu bisa, siapa tahu berguna. Kita lihat apakah bisa cukup cukup jelas saya menjelaskannya atau enggak. Kita coba lihat. Mulai dari mana menjelaskan ini. Di catatan saya menulis mulai dari cerita tentang gelas kaca dan kucing. Ini cerita yang dipakai Nassim Taleb juga di salah satu lecture-nya. Ini cerita yang menarik sekali menurut saya. Jadi bayangkan ada di, di sebuah rumah atau ya di atas meja gitu. Ada dua makhluk. Gimana meja? Ini di atas meja ada dua makhluk. Pertama kucing,
Kedua adalah gelas kaca. Oke, gelasnya terlalu besar. Nah, ini kucing, ini gelas kaca. Kemudian terjadi gempa. Gempanya gede nih. Katakanlah gempanya 6,8 skala Richter. Skala Richter. Yang pernah merasakan gempa segini pasti tahu gempa ini kekuatannya bikin kaki kita gemeteran ya. Yang pernah merasakan. Anyway, ada gempa 6,8 SR. Pertanyaan selanjutnya adalah what's happened? Apa yang terjadi pada dua makhluk ini? Atau mungkin menuliskannya dengan cara yang lain adalah mana yang selamat? Mana yang selamat? Saya yakin semua dari kita pasti kalau disuruh disuruh taruhan gitu. Meskipun taruhan tidak boleh, cuman tidak disarankan. Cuman kalau disuruh taruhan, ada uang 10 juta nih, mau taruhan mana? Mana yang selamat? Pasti akan bilang kucing. Kenapa? Karena ya makhluk hidup, dia bisa lari, bisa kabur. Gelas kaca jatuh pecah, hancur. Oke, jadi ketika terjadi gempa, suatu ekstrim event, suatu kejadian ekstrim, ada dua makhluk yang merasakan dampak yang berbeda. Gelas, dia hancur. Kucing dia selamat. Dan bukan cuma selamat, dia justru lebih apa namanya? Ya lebih baik lagi. Bukan lebih baik lagi. Dia jadi lebih, bisa dibilang apa ya bilangnya? Jadi gini, maksudnya ketika kucing itu kena gempa, dia mengalami suatu pengalaman baru. Pengalaman baru yang membuat dia jadi lebih lincah, jadi lebih awas. Di mana kelincahan dan keawasan ini membuat dia jadi terhindar dari gempa atau dan kejadian gempa yang lain di masa depan gitu. Jadi pada dasarnya selain selamat, peristiwa gempa ini juga membuat apa namanya ya, survival, kalau istilah kerennya survivability, survivability-nya makin tinggi gitu. Jadi dia bukan cuman selamat, dia bukan cuman tidak hancur, dia juga justru lebih kuat dari sebelumnya. Oke, mungkin itu kata ya. Sebenarnya nggak tepat amat sih. Lebih tepat tuh jadi lebih jadi lebih tinggi peluang survive sebetulnya. Tapi oke lah, lebih kuat gitu. Dia lebih kuat gitu. Sementara gelas hancur. Nah, ini esensi sebetulnya. Penjelasan ini membawa kita lebih dekat untuk mendefinisikan anti-fragility. Jadi gelas, karena di hadapan gempa atau extreme event ini dihancur, kita bisa bilang dia sebagai benda yang fragile. Itu gelas, fragile. Kata-kata yang memang ada dalam bahasa Inggris kan, fragile. Kayak apa namanya, kalau di kardus gitu kan, ada barang pecah belah, exactly gelas kaca di situ pasti akan ada dicap fragile gitu. Karena mereka, jangankan gempa ya, di handle sedikit salah aja bisa pecah, bisa hancur gitu. Itu fragile. Artinya mereka tidak tahan dengan randomness. Mereka tidak tahan dengan sesuatu yang random, sesuatu yang tidak pasti. Nah, ini kata yang tepat untuk mereka di hadapan sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang random, sesuatu yang ekstrim. Mereka hancur gitu. Kucing sebaliknya. Kucing adalah sesuatu yang anti-fragile. Setidaknya dalam konteks gempa ini ya. Nggak dalam semua konteks, tapi dalam konteks gempa. Atau
bencana alam secara umum mah, kucing itu jauh lebih anti fragile daripada gelas. Kenapa? Karena pertama dia kalau ada extreme event, dia akan selamat. Itu pertama. Tapi kedua dia juga jadi lebih kuat. Karena tadi pengalaman itu membuat dia. Ya, tentu kita kalau bicara spesifik ya, bicara detail ada aja kucing yang jadi trauma dan malah bertambah lemah gitu kan. Tapi secara umum bertambah kuat lah. For the sake of the argument kita anggap secara umum ya dia bertambah kuat, bertambah tinggi kemungkinan survive-nya karena tadi pengalaman dia terhadap extreme event, terhadap bencana alam itu membuat dia jadi makin awas. Sehingga di masa depan dia jadi lebih waspada begitu kan. Jadi itu. Dan itu adalah esensi dari anti-fragility sebetulnya. Sesuatu yang anti-fragile yang adalah sesuatu yang di hadapan extreme event, kejadian-kejadian yang tidak diduga-duga atau tidak pastian atau randomness, dia itu apa namanya semakin kuat justru. Jadi dia bukan cuma selamat. Lagi-lagi ini saya pengen tekankan berulang-ulang, dia bukan cuma selamat. Dia bukan cuma tidak terdampak, tapi jadi lebih kuat gitu. Jadi lebih kuat. Itulah esensi dari anti-fragile. Lawannya adalah fragile. Di hadapan sesuatu yang random, sesuatu yang tidak pasti, dia hancur gitu. Contoh paling paripurna ya gelas kaca ini. Yang nggak perlu gempa. Nggak perlu sesuatu yang ekstrim. Gelas kaca tuh kalau kedorong sedikit aja, salah kedorong sedikit aja. Sesuatu yang tidak terlalu ekstrim sebetulnya. Sesuatu yang random aja. Sesuatu yang tidak pasti, dia hancur gitu. Jadi dia di hadapan sesuatu yang tidak pasti itu dia hancur. Itulah fragile. Oke, jadi anti-fragility itu. Anti-fragility itu adalah satu sifat di mana sesuatu yang anti-fragile itu adalah sesuatu yang ketika dihadapkan dengan peristiwa ekstrim yang tidak diduga-duga atau randomness, tentu ini kita bisa bahas detail ya, apa bedanya peristiwa ekstrim sama randomness dan lain-lain, tapi saya harap teman-teman dapat idenya ya, bahwa dia tuh nggak suka sesuatu yang nggak pasti gitu. Ibaratnya ya tadi kayak gelas kaca itu dia harus harus di tempat yang stabil, nggak boleh diapa-apain gitu. Karena kalau salah dorong dikit, ada ketidakpastian dikit aja, langsung hancur kan gitu. Tapi anti fragile sebaliknya di hadapan sesuatu yang ekstrim atau random atau volatile. Volatile tuh naik turun gitu. Ibarat orang yang stabil tuh yang misalkan dalam hal gaji ya. Gajinya 4 juta terus itu stabil. Tapi orang kalau gajinya 100 juta terus tiba-tiba jadi pengangguran, tiba-tiba 100 juta tiba-tiba jadi pengangguran. Naik turun itu adalah volatile gitu. Itu volatile, jadi ketidakpastian. Di hadapan ketidakpastian. Di hadapan instability. Nah, ini kata yang bagus juga. Di hadapan sesuatu yang tidak stabil. Pokoknya semua inilah. Di hadapan waktu. Kenapa waktu masuk ini pembahasan yang lain lah. Tapi saya harap teman-teman dapat general idea-nya, Bang. Di hadapan semua yang tidak pasti, yang nggak jelas. Di hadapan ketidakstabilan, di hadapan ketidakjelasan. Sesuatu yang anti fragile itu akan makin kuat. Nah, ini menarik sekali. Makin kuat gitu. Makin kuat. Seperti kucing di hadapan gempa bumi tadi. Dan ini, saya nggak akan jelasin detail sekarang. Ini, sesuatu yang anti-fragile ini bisa kita lihat dalam basically semua konteks. Fragile dan anti-fragility ini. Sesuatu fragile dan anti-fragility ini bisa kita lihat dalam semua konteks. Mulai dari finansial, mulai dari kesehatan, mulai dari sampai politik, sampai sosial. Kita bisa lihat
Tapi ini akan panjang lagi, saya pengen bahas basicnya aja lah sekarang. Dan itu yang membuat menarik, yang membuat sangat menarik konsep ini, karena konsep ini tuh nggak kepikiran tapi sangat general juga. Jadi saya nggak kepikiran sama konsep ini, tapi pastinya dia unik tapi juga general, bisa dipakai untuk melihat banyak sekali hal. Itu semua hal basically. Tapi bagaimana pembahasan dia di setiap aspek spesifik ini, itu nanti lah, saya ingin bahasnya nanti di video terpisah atau di ini di bukunya Nassim Taleb tuh bahas semua lah teman-teman, kalau tertarik bisa langsung ngeliat bukunya, tapi ini saya ngasih apa ide dasarnya ya. Jadi itu oke, berapa menit tadi? Buset, udah 15. Di catatannya saya ingin jelasin lagi sebetulnya beberapa hal, beberapa contoh spesifik lah tentang fragile dan anti fragility ini. Nggak apa-apa lah, saya coba jelasin. Pertama, cerita tentang ini apa namanya, saya pengen jelasin beberapa contoh supaya teman-teman bisa ngebangun apa namanya, intuisi yang lebih lebih baik lagi tentang anti fragility ini, tentang bagaimana kita menggunakan konsep ini untuk melihat kejadian-kejadian tertentu. Hmm, saya pengen ambil contoh orang yang main Russian roulette. Russian roulette. Buat teman-teman yang belum tahu, Russian roulette ini basically gini lah. Basically Russian roulette tuh, anggaplah ada orang namanya Udin. Dia didatangi adalah seseorang. Dia didatangi oleh seseorang. Seseorang itu bilang ke Udin, Din, nih, saya kasih kamu 6 lot. Kamu gak boleh lihat isinya apa. 6 lot. Dari 6 lot ini, kalau kamu ambil 5 diantaranya berisi 1 miliar. 1 miliar, duit 1 miliar. 5 diantara. Jadi kalau kamu ambil lot ini terus ada tulisan 1 miliar, wah, kamu dapat 1 M. Oke. Tapi satu di antara 6 ini adalah isinya pistol. Yang kalau kamu cabut terus ada tulisan pistol, maka saya akan ambil pistol beneran, terus saya tembak ke kepalamu, kamu mati. Gitu. Oke. Jadi 5/6 kemungkinannya adalah dapat 1 miliar rupiah. 1/6 kemungkinannya adalah mati. Hmm. Terus Udin main gitu kata orang. Udin main. Dia main sebanyak, ya, Udin main, Udin main. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau bikin grafiknya kita akan dengan mudah melihat bahwa katakanlah ini waktu, ya artinya jumlah berapa kali dia main. Ini mungkin main sekali, 2 kali, 3 kali, 4, 5, 10, 15. Kalian pasti udah bisa bayangkan gitu kan. Ini jumlah, katakanlah ini apa bilangnya, tingkat kesejahteraan lah. Saya pengen bikin bilang duit tapi kayak, kemungkinannya selain dapat duit mati, mati itu nggak bisa dikuantifikasi dalam duit. Katakanlah kesejahteraan. Teman-teman bisa ngira-ngira. Mungkin sekali main dia eh, dapat 1 M gitu. Wih, tinggi kesejahteraan yang dapat 1 M gitu. Dapat 1 M. 2 kali mungkin dapat 1 M lagi. 5 kali dapat 1 M lagi kan. 7 kali mungkin masih bisa. Tapi paling yang dia kejadian ke-15 gitu. Atau kejadian 20. Pokoknya nggak lama dia pasti mati. Kemungkinannya tinggi sekali dia akan mati. Mati. Sejahtera langsung nol gitu karena dia mati. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa melihat balik ke konsep tadi, Udin itu adalah sesuatu yang fragile di hadapan Russian roulette ini. Kenapa? Karena ada extreme event. Itu sebenarnya bukan extreme event banget lah. Extreme event itu kan sesuatu yang kita bayangkan kejadiannya tuh
Terjadi peluangnya 1/1000 gitu kan. Tapi katakanlah ini extreme event. Karena peluangnya kecil gitu. Dia fragile karena di hadapan extreme event itu dia hancur. Ingat hancur ya, bukan cuman kesejahteraannya berkurang sedikit, tapi hancur gitu karena dia literally mati gitu kan. Di hadapan extreme event yang namanya apa namanya dapat pistol gitu. Jadi Udin fragile, Udin fragile. Kenapa saya bawa contoh Russian roulette? Contoh Russian roulette ini menarik karena kalau dibikin grafik kita bisa lihat bahwa kesejahteraan, bahwa sebelum dia mati, kesejahteraan Udin tuh tinggi sekali. Dia dapat jadi miliuner pada dasar. Tapi ini yang penting, ini yang pengen saya jelasin, ini yang pengen saya tekankan. Ini cukup satu peristiwa, satu peristiwa yang peluangnya kecil, tapi peristiwa itu cukup terjadi satu kali untuk membuat dia hancur, untuk membuat dia mati. Karena itulah dia fragile. Jadi kesejahteraan Udin tuh tinggi sekali. Dia jadi miliuner pada dasarnya. Dia kaya, tapi fragile. Kenapa fragile? Karena cukup satu peristiwa ekstrim untuk bikin dia mati. Gitu. Untuk bikin semua kekayaannya itu tidak berarti. Buat apa kaya kalau mati kan? Gitu. Gitu. Jadi itu konsep anti fragility yang lebih kompleks lagi. Bukan lebih kompleks, lebih. Saya ingin kasih sisi yang lebih menarik lagi. Karena tadi, dalam orang itu bisa jadi kaya, atau bisa jadi sejahtera tapi sebetulnya fragile. Dalam konteks finansial dia kaya gitu. Tapi dalam konteks apapun lah. Nanti detail-detail di pembahasan lain. Tapi intinya itu fragile itu adalah seorang bisa kaya tapi fragile. Kenapa? Karena kekayaan ini bisa jadi habis cukup dengan satu ekstrim event. Atau jangan satu ekstrim event lah. Dengan ketidakpastian gitu. Itu dia langsung habis. Karena teman-teman dapat intuisinya dari ilustrasi Russian roulette ini. Kita bisa kontraskan Udin dengan orang lain kayak katakanlah guru. Eh, ada orang namanya Bayu, dia guru SMP. Bayu nih disuruh main Russian roulette dia nggak mau. Aduh, 1/6 kemungkinan mati. Nggak usah lah, saya nggak mau. Daripada jadi miliuner, mending saya nabung aja. Gajinya mungkin cuma 4 juta per bulan gitu. Dia bisa nabung, saya nabung terus saja tiap bulan gitu. Kalau kita bikin grafik kesejahteraan berdasarkan waktu, Bayu ini kesejahteraannya nggak setinggi Udin awalnya, tapi dia stabil terus, relatif stabil gitu. Dengan asumsi tentu kesejahteraan itu diukur dengan uang. Tentu kita bisa bahas lagi bahwa kesejahteraan itu jauh lebih besar daripada uang gitu kan, cuman ya for the sake of contoh inilah, anggaplah begitu. Udin ini kesejahteraannya stabil lah. Udin itu jauh lebih, Udin yang main roulette tadi ya, dia bisa jadi jauh lebih tinggi daripada Bayu, jauh lebih tinggi. Tapi apa? Tapi dia nggak bertahan lama. Dia tak langsung mati. Artinya Udin itu em, apa ya? Udin itu salah. Sorry. Kenapa jadi Udin ya yang stabil? Yang stabil itu Bayu. Di sini kita bisa melihat dua kontras gitu. Udin itu menikmati kekayaan yang luar biasa, tinggi dalam waktu singkat, tapi dia fragile, sehingga dia tidak bertahan lama gitu. Bayu ini menikmati kekayaan yang sedikit tapi tahan lama gitu.
Dia tidak kaya, Bayu ini tidak kaya, atau dia tidak kaya raya banget loh, tapi dia robust, atau kita bisa bilang dia tidak fragile. Itu konsep baru tadi, robust. Robust itu artinya dia di hadapan ekstrem event nggak naik, dia juga nggak turun. Jadi robust itu bukan anti fragile, tapi bukan fragile juga. Robust tuh stabil aja gitu. Di hadapan ekstrem event atau randomness atau volatility atau lain-lain. Ini penting saya utarakan ya. Jadi bukan cuman ekstrem event ya, tapi juga randomness, volatility dan lain-lain. Gitu. Ya, jadi itu robust. Dia robust. Dia tidak fragile. Nah, saya harap teman-teman bisa bisa ngerti di sini ya bahwa tentang fragile dan dan, dan apa namanya? Dan robust dan anti fragility. Dan yang lebih penting lagi tentang bahwa sesuatu bisa kelihatannya luar biasa sejahtera tapi sebetulnya fragile. Oke, satu contoh. 36. Rusian roulette ini penting karena nanti saya bahas lebih lanjut di contoh lain lah ya, video yang khusus bahas finansial, karena ini kelihatannya Rusian roulette nih kayak ya ya pasti ngomongin Rusian roulette kan orang gila aja gitu. Tapi Rusian roulette nih sebetulnya nggak sejauh itu gitu. Nggak sejauh itu. Rusian roulette nih bisa untuk versi yang lebih lightnya. Tapi konsep Russian roulette ini sebetulnya terjadi loh di di keputusan finansial orang-orang gitu. Banyak keputusan finansial orang-orang tuh yang sebetulnya menyerupai Russian roulette dalam versi lebih ringan gitu. Nah, ini saya simpan dulu aja nanti kita bahas. Tapi teman-teman bisa ngira-ngira apa versi light dari Russian roulette dalam keputusan finansial seseorang gitu. Oke, itu contoh contoh pertama. Saya pengen bahas lagi contoh lain. Oke, saya pengen bahas contoh katakanlah ada orang yang ada dua anak kecil gitu. Satu, saya selalu kasih nama aja lah biar lebih dekat ya, biar terasa lebih familiar gitu. Satu namanya katakanlah Ari gitu. Kedua namanya Budi. Oke. Itu nama yang lebih inilah, nama yang lebih anak rumahan apa? Steven gitu, anak rumahan. Oke. Ari ini sering main keluar dia. Ari ini katakanlah dia anaknya itu sering main kotor-kotor gitu. Sering main kotor-kotor, sering main bola, sering bergaul sama teman-temannya. Oke. Dia tuh otomatis lebih kotor daripada Steven. Lebih terpapar virus daripada Steven. Oke. Karena dia sering main. Temannya ada yang kena flu, dia juga kena flu gitu. Dia juga terpapar virus gitu. Sehingga dia main tanah apalagi kan dia kadang-kadang mencret juga gitu. Cret demam. Orang mencret kadang-kadang demam gitu. Karena tadi mainnya kotor gitu, banyak cacing gitu. Main di tanah. Steven ini, wih bersih banget dia. Anak rumahan di rumah terus gitu kan. Dia katakanlah dia anak belum sekolah dua-duanya gitu kan. Katakanlah dua-duanya belum sekolah. Otomatis dia paparan virusnya sedikit sekali.
Karena di rumahnya orang tuanya protektif sekali. Jangan keluar, cuci tangan terus pokoknya. Nah, itu. Oke, Ari dan Steve. Bayangkan sekarang skenario ketika keduanya ada di masuk dalam satu sekolah. Keduanya harus sekolah. Keduanya masuk SD. Kira-kira di antara Ari dan Steven mana yang lebih sering sakit? Mana yang akan lebih sering sakit? Mana yang daya tahan tubuhnya lebih lebih tinggi gitu? Mana yang lebih sering sakit? Mana yang daya tahan tubuhnya lebih tinggi? Saya kalau disuruh taruhan, dikasih duit 10 juta, disuruh invest ke yang mana? Saya pasti invest ke Ari. Pasti. Kenapa? Karena Ari itu daya tahan tubuhnya sudah digembleng oleh pergaulan dia yang penuh virus itu, katakanlah begitu. Sehingga apa? Sehingga dia ibarat kan tubuh tuh ada antibodi ya. Ini rada-rada biologi dikit sih, cuman nggak apa. Di tubuh itu kan ada antibodi yang melawan virus gitu. Antibodi ini kalau nggak ada virus, dia ya udah nggak makin menguat gitu kan. Kekuatannya segitu-segitu aja. Tapi kalau ada virus yang datang, itu mungkin orangnya jadi sakit. Tapi setelah dia sakit, ketika dia sudah sembuh, antibodinya makin menguat, makin menguat, makin menguat. Jadi makin dia terpapar virus, antibodinya makin kuat justru. Sehingga kalau ada virus lain di masa depan, dia lebih siap menghadapinya. Sama kayak kucing tadi lah. Sama kayak otot gitu kan. Otot kalau nggak dilatih ya lemah. Gitu kan. Karena saya bisa pakai contoh orang yang sering angkat beban dengan orang yang nggak sering angkat beban ya. Atau orang yang sering lari dengan orang yang nggak sering lari. Tapi oke lah. Kita pakai contoh virus ini. Itu jadi makin sering terpapar virus, orang akan makin kuat justru kan. Orang akan daya tahan tubuhnya makin kuat gitu. Apa yang terjadi ketika Steven dan Ari ini masuk di sekolah yang sama? Dan orang kalau masuk sekolah paparan virusnya pasti jadi lebih banyak gitu kan. Karena ada lebih banyak anak-anak yang mereka jabat tangan, mereka main. Udah saling menular lah itu pasti virus. Apa yang terjadi? Pasti Steven akan lebih sering sakit gitu. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya nggak dilatih gitu kan. Itu sehingga kita bisa bikin grafik, kita bisa bikin grafik nih. Kita bisa bikin grafik. Katakanlah ini ketika dia masuk sekolah ya. Ini waktu nih maksud. Ini waktu-waktu di kiri adalah waktu-waktu sebelum dia masuk sekolah. Di kanan adalah setelah masuk sekolah. Gitu. Ini katakanlah eh, apa namanya? Frekuensi sakit Steven. Ini Steven nih. Sebelum sekolah dia pasti jarang sakit. Frekuensi sakitnya paling segini, dikit ya, jarang sakit. Tapi ketika dia udah masuk sekolah, terpapar banyak virus, tinggi lah, langsung tinggi deh. Atau katakanlah ini frekuensi sehat ya. Supaya ada, saya pengen sakitnya di bawah gitu biar kelihatan negatif. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih, cuman biar lebih pas aja gitu. Kayak set, set, gimana ya? Harusnya bikin ulangan aja sih. Ya nggak apa lah. Nah ini frekuensi sakit gitu kan. Steven ini sebelum sekolah, ingat ya Steven tuh yang sering main di, yang nggak pernah keluar dia di rumah aja gitu. Sekolah. Frekuensi sehat atau tingkat kesehatan lah. Ini tingkat kesakitan gitu. Tingkat kesakitan agak aneh ya intinya seberapa fit dia lah. Gitu. Kalau fit positif, kalau nggak fit negatif.
Steven ini pasti sebelum sekolah dia ya cukup fit tapi di bawah. Tapi ketika udah sekolah, sering sakit dia. Karena daya tahan tubuhnya nggak dilatih. Ini Steven. Ari, kalau Ari itu dia se- sebelum sekolah dia mungkin ya naik turun lah. Naik turun, naik turun, naik turun. Ya mungkin kayak gini dia naik turun, naik turun. Tapi grafiknya naik terus karena ingat atau kayak gini kali ya. Kadang-kadang kan sakit, jadi sakit tuh dia nggak ada. Kayak gini, kadang-kadang naik, naik, naik. Mungkin kadang turun tapi naik lagi. Intinya dia selalu naik gitu. Ini. Kenapa? Karena dia main. Kadang-kadang kalau main resikonya dia kena virus ya sakit. Tapi ingat setelah dia sakit tubuhnya akan bounce back jadi lebih sehat lagi gitu ya. Jadi dia sakit dia bounce back lagi. Ya, kita gambar ulang. Jadi hari ini dia sakit bounce back lagi, sakit bounce back lagi, sakit bounce back lagi. Makin tinggi, makin tinggi. Sehingga dia makin dikasih virus makin sehat dia karena badannya terpapar gitu. Karena antibodinya makin kuat gitu. Nah, kita bisa bilang di sini hari itu anti fragile, Stephen fragile. Padahal kalau kita lihat grafiknya sebelum sekolah, hari itu atau bahkan setelah sekolah ya, hari itu jauh lebih volatile, jauh lebih nggak stabil dia. Tapi nggak stabilnya ke arah positif gitu ya. Naik turun maksudnya, tapi ke arah positif. Steven tuh stabil, stabil deh. Tapi di hadapan sesuatu yang random, sesuatu yang nggak pasti, ketika banyak virus yang nggak pasti baru mengerumuni dia, langsung sakit dia, langsung hancur dia, gitu. Karena tadi dia nggak dilatih. Ini saya pengen kasih nuansa yang lain lagi, nih, gitu kan, ke teman-teman. Tapi karena ini adalah bidang kesehatan ya dan apa namanya, saya pengen ngasih lihat contoh lain lagi bahwa differential itu sesuatu yang kalau lihat di grafik sebetulnya nggak stabil-stabil amat, tapi nggak stabilnya ke arah yang positif terus gitu. Maksudnya hari ini kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, tapi dia mostly kesehatannya makin naik terus dia karena setiap dia sakit daya tahan tubuhnya akan menguat gitu. Sementara Steven dia sebelum-sebelumnya dia stabil karena nggak pernah terpapar penyakit kan. Tapi justru karena kestabilan itulah, ini penting nih, karena kestabilan itulah Steven itu justru jadi fragile. Nah ini ide yang lain lagi nih gitu. Cuman saya pengen ngasih gambaran aja. Karena stabilitas dia justru fragile. Gitu. Oke, cukup di situ aja lah. Tapi teman-teman bisa bisa mikir-mikir ulang lagi nih sekarang kayak sebenarnya saya itu fragile atau anti fragile ya dalam konteks apapun ya. Dalam konteks kesehatan kayak finansial kayak dan lain-lain. Teman bisa menerka-nerka sendiri lah. Walaupun saya juga nanti pengen bahas nih dalam konteks spesifiknya gimana. Cuman itu ide-ide ide dasarnya gagasan besar yang pengen saya kasih tentang anti fragility. Jadi anti fragility itu adalah tadi eh, sesuatu yang ketika dia hadapkan dengan randomness, dengan volatility, dengan naik turun, dengan ketidakstabilan, dia justru makin kuat. Itu poinnya. Itu poinnya. Dan hal terakhir yang ingin saya tekankan adalah kita mau jadi apa, dan tuh kita striving untuk jadi most of the time ya, striving untuk jadi anti fragile. Karena dunia ini dunia yang tidak pasti gitu kan. Banyak sesuatu yang dunia ini dunia yang tidak pasti, yang random, yang kadang-kadang ada extreme event. Kita pingin tentu saja diadakan extreme event tuh kita justru bukannya malah ngedrop tapi makin meningkat. Kita pengen jadi anti fragile, kita pengen jadi kucing, kita nggak pengen jadi kaca. Gitu. Itu ide besar. Hmm. Saya nulis apa lagi? Ini ada beberapa ide besar lagi, cuman
nanti malah terlalu ruwet ya. Jadi cukup itu aja lah. Nanti kalau teman-teman tertarik dengan ide ini bisa langsung baca Nasim Taleb untuk eksplorasi yang lebih dalam, lebih kompleks, lebih luas lagi. Atau saya insya Allah akan bikin video-video yang lain lagi kalau tertarik. Tapi intinya itu ide besar ya. Jangan jadi fragile, jadilah anti fragile. Gitu. Jadilah kucing, jangan jadi gelas kaca. Nah, gitu. Karena anti fragile nih ibarat apa ya? Apa konsepsi anti fragile nih ibarat pohon gitu ya. Pohon ada akar, ada daun. Dia tuh bisa dijelaskan secara sederhana garis besar ya, tapi sebenarnya kompleks kayak pohonnya ada rantingnya, setiap ranting ada cabangnya, di setiap cabang ada daunnya, di daunnya ada anak daunnya lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kompleks. Jadi apa ya? Nggak bisa dibahas dengan satu video aja gitu. Apalagi dengan satu definisi aja. Untuk dapat apa ya? Untuk dapat serunya, untuk dapat hikmahnya ibaratnya, untuk dapat aha momennya, untuk dapat perasaan kayak wah ternyata dunia nih beda ya dari yang selama ini saya pikirkan gitu. Untuk dapat tadi ya saya bilang di awal kan anti fragile ini adalah konsep yang mengubah pandangan saya tentang dunia kan. Tapi mungkin teman-teman ketika nonton ini saya harap dapat serunya sih, tapi mungkin nggak sampai yang kayak jadi life changing experience gitu, nggak sampai yang kayak pandangan dunianya berubah gitu. Karena memang konsep ini untuk bisa mengubah pandangan kita harus digali lebih kompleks lagi lah. Saya cuman kasih ibaratnya kasih kisi-kisinya aja di video, dikasih gambaran besarnya. Semoga semoga sih jadi bikin tertarik untuk menggali lebih dalam ya, karena seru seru konsep ini gitu. Gitu sih, jadi ya saya harap tidak terlalu menjelimet ya, semoga semoga mudah dipahami sih, semoga mudah dipahami sih. Semoga bukan mudah dipahami, semoga bikin lebih tertarik untuk mendalami. Nah kadang kan kita kalau mudah dipahami justru kayak buat apa kalau nggak tertarik kan. Jadi semoga lebih tertarik lagi kita. Ya gitu aja sih. Semoga 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 bermanfaat lah video ini. Oke, dadah.